melihat hal yang Kau perbuat di dalam hidup kami Tuhan. Rancangan-Mu lah yang terindah di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami mengucap syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Engkau Bapa yang sangat mengerti segala yang kami perlukan di dalam hidup kami. Kasih-Mu sungguh sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu sungguh nyata di dalam hidup kami. Terpujilah Kau Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam rancangan indahmu terjadi
dalam hidup. Allah yang maha dahsyat, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Bapa atas kasih Yesus. Terima kasih sungguh. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Bapak, kami bersyukur atas kasih setiamu dalam hidup kami. Kalau sampai saat ini kami ada, ini karena anugerah-Mu Bapa. Kami bangga punya Bapa yang selalu setia, yang selalu menjaga, menyertai, melindungi kami Tuhan. Dan kalau hari ini kami berkumpul untuk beribadah, biarlah Tuhan memberkati kami. Ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, kiranya menjadi dalam nama Bapa, Anak, dan oleh pimpinan penyertaan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai, kita muliakan namanya, sebab Tuhanlah yang melawan kita dalam segala hal. Sorak-sorai, muliakan namanya, yang berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, berselamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, yang perlindungan dan pengharapan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan kita. Sorak-sorai, muliakan namanya, yang berperang ganti kita. Haleluya. Bertepuk tangan, muliakan namanya, berselamatkan jiwa kita. Satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Haleluya. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, yang perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, yang perlindungan dan pengharapan. Yang perlindungan dan pengharapan. Yang perlindungan dan pengharapan. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik kita buat Tuhan. Mari kita berikan dengan setulus hati, karena dalam firman-Nya berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah setiap anak cucu kita di mana-mana. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Kau merendahkan
tidak ada mustahil bagi setiap orang yang percaya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur dan terima kasih Bapak telah memberkati, mencukupi semua kebutuhan hidup kami. Dan hari ini kami sudah memberi untuk memperluaskan pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia, secara khusus di tempat ini. Kiranya Bapak memberkati dan pakai, memberkati setiap usaha pekerjaan yang kami tekuni Tuhan. Memberkati yang Bapak sudah siapkan dalam kehidupan kami, dari setiap binatang pelahap yang mencoba menggerogoti dan mengambilnya. Kami tolak itu di dalam nama Yesus. Kami percaya ketika kami hidup seturut dengan firman-Mu, maka berkat itu akan datang kepada kami. Terima kasih banyak. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami pulangkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita masuk dalam pendengaran sabda Tuhan. Biarlah setiap sabda yang disampaikan oleh hamba-Nya bagi kita pada saat ini menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Karena hati kita ini adalah kediaman Tuhan, kediaman firman-Nya. Dan biarlah firman itu bertumbuh di dalam hati kita sebagai penuntun di setiap langkah kehidupan kita. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hati ini untuk-Mu, Allahku. Ku jadikan hati ini kediaman-Mu. Ku serahkan hati ini untuk-Mu, Allahku. Di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah bagimu. Dimanapun ku kan berbagai, senantiasa Kau pun ada. Benar Tuhan, hati inilah rumah-Mu Tuhan, hati inilah bait-Mu Tuhan. Biarlah dimanapun kami berada, Engkau selalu ada di setiap kehidupan kami. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hati ini
Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kalau hari ini kita masih ada, walaupun ibadah kita masih di rumah masing-masing. Saya percaya bahwa kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Pada pagi ini kita akan membaca dan merenungkan dari Mazmur 16 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Namun sebelumnya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, singkapkan rahasiamu bagi kami Tuhan. Kami membutuhkan firman-Mu Tuhan. Karena tanpa firman-Mu, hidup kami akan sesat. Itu sebabnya lakukan Bapa seturut dengan kehendak-Mu. Hamba terbatas dalam menyampaikan, tapi Roh Kudus menolong dan memberkati kami Tuhan. Setiap tipu daya iblis yang mencoba menghalangi ketika firman Allah sementara disampaikan, kami tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa, kami sudah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita baca dari Mazmur 16 ayat 1 sampai dengan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Demikianlah pembacaan kita, dan berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman itu dari hari ke hari. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema yang akan kita bahas pada pagi ini yaitu kebahagiaan orang saleh. Kalau kita bicara tentang kebahagiaan, kebahagiaan itu merupakan kerinduan bagi semua orang. Namun kebahagiaan itu tidak datang sendirinya. Kebahagiaan itu harus melewati satu usaha dan kerja keras. Begitupun dengan kebahagiaan orang saleh yang akan kita bahas pada pagi ini. Kebahagiaan itu tidak semata-mata bersumber dari kesenangan dan harta kekayaan. Namun dalam segala keadaan
baik senang atau susah, sehat atau sakit, mereka tetap menikmati kebahagiaan. Seorang yang dikatakan saleh bukanlah seorang yang telah berbuat hal yang baik yang diakui kesalehannya oleh satu lembaga keagamaan atau organisasi khusus. Kalau kita melihat dalam Alkitab bahwa istilah orang saleh dalam perjanjian baru yaitu hagios, secara harafiah berarti kudus, murni. Artinya bahwa secara jasmani, moralitas tak bercelah. Orang saleh merupakan bagian dari tubuh Kristus yang diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu kita baca dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Jadi dengan kata lain, orang yang telah dibenarkan dalam Kristus melalui proses kelahiran kembali. Saya percaya bahwa orang yang sudah mengalami proses kelahiran kembali, hidupnya pasti akan berubah. Dan inilah pertobatan. Saudara-saudara, ini merupakan langkah awal dari suatu pertumbuhan iman seseorang. Iman kita itu mulai bertumbuh. Itu dimulai dari satu proses yang dinamakan proses pertobatan. Penyerahan diri total untuk Tuhan, meninggalkan hidup yang lama, dosa, dan melalui satu proses yang baru. Jadi perjalanan iman seorang atau orang percaya itu senantiasa disertai usaha. Itu berarti bahwa kekristenan bukanlah sesuatu yang statis atau pasif, melainkan sesuatu yang dinamis atau aktif. Pada waktu kita bertobat, hidup kita diubahkan Tuhan, dan proses itu akan berjalan terus, dan hidup kita mengalami perubahan dari sehari ke sehari. Itu sebabnya Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi 1 ayat 12. Paulus katakan gini, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi kita tunjukkan sikap hidup kita, kita tunjukkan cara kita, perubahan hidup kita tunjukkan, dan itu merupakan satu perubahan dari hari ke hari. Usaha untuk mengalami dan menikmati kebahagiaan seperti yang dialami oleh orang-orang saleh terdahulu tidak bisa lepas dari sikap keterbukaan dan kesediaan dipimpin serta dibimbing oleh Tuhan tiap hari. Waktu kita mengalami proses pertobatan dalam hidup kita, maka kita harus bersedia untuk memberi diri kita dipimpin oleh Tuhan. Proses ini akan berjalan terus, karena kekristenan itu ada sesuatu aktif yang terus berubah dari hari ke hari. Perkembangan hidup, perubahan hidup kita akan nyata dari hari ke sehari. Dalam terang firman Tuhan, yaitu Mazmur 16 ayat 1 sampai 11 yang tadi kita baca, pemazmur mengemukakan rahasia kebahagiaan orang saleh.
Bagaimana supaya seseorang dapat memahami kebahagiaan orang saleh? Ini ada pertanyaan, dan jawabannya akan kita lihat. Hal yang pertama, bahwa memahami kebahagiaan orang saleh, hal yang pertama yaitu ada keterbukaan kepada Allah. Dalam ayat 1 dan ayat yang kedua, ini adalah sikap Daud kepada Allah. Dikatakan dalam ayat 1, jagalah aku ya Allah. Ini adalah permohonan Daud. Daud menyadari keterbatasan dan mengakui kemakuasaan Tuhan dalam hidupnya. Dia adalah seorang raja, apa saja yang dia mau lakukan, tapi dia sadar bahwa kemampuan dia kalau dibandingkan dengan Tuhan, dia tidak ada punya arti apa-apa. Itu sebabnya dalam ayat 1 dikatakan, jagalah aku ya Allah. Dia mohon akan kepemimpinan Tuhan dalam hidupnya. Dan dalam ayat yang kedua, tidak ada yang lain bagiku selain Engkau. Pemazmur menyadari tanpa Tuhan dalam hidupnya, hidupnya tidak berarti, tidak bermakna, dan tidak akan mengalami kebahagiaan. Saudara-saudara, apa artinya hidup ini? Kalau hidup ini tanpa Tuhan. Itu sebabnya Paulus mengungkapkan kebenaran yang sama. Paulus katakan kepada jemaat di Filipi, bagiku hidup adalah Kristus. Dan pada Galatia 2 ayat 20, Paulus mengatakan kepada jemaat di Galatia, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Paulus menyadari bahwa tanpa Tuhan dalam hidupnya, segala pekerjaan usahanya itu sia-sia. Itu sebabnya bagiku adalah Kristus. Aku hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Yang nampak itu adalah Kristus. Sikap semacam ini hanya mungkin oleh karena pengenalan dan pemahaman yang jelas dan tepat akan Allah. Saudara-saudara, tanpa pengenalan kita akan Tuhan, kita tidak mungkin. Daud tidak akan membuka dirinya di hadapan Allah kalau dia sendiri tidak sungguh mengenal siapa Allah itu dalam hidupnya. Bagi mereka yang telah mengenal Allah dalam hidupnya, mereka tidak akan takut dan malu untuk menyatakan Allah itu kepada orang lain. Mereka tidak malu untuk mengakuinya. Sebabnya Paulus dalam suratnya kepada Timotius, di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 12, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ini ungkapan dari orang yang sudah mengenal Kristus, orang yang hidup di dalam Kristus. Dia tahu sampai akhir hidupnya Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Jadi hal yang pertama yaitu ada keterbukaan kepada Allah. Hal yang kedua, kebahagiaan orang saleh yaitu mereka menyukai persekutuan. Dalam ayat yang ketiga jelas di sana bahwa orang-orang kudus selalu menjadi kesukaanku. Bagi Paulus,
persekutuan merupakan kesukaan dalam hidupnya, suatu keinginan, kerinduan yang sangat untuk bersekutu dengan orang-orang kudus. Saudara-saudara, persekutuan adalah hal penting dalam hubungan kita dengan sesama. Bahkan persekutuan merupakan salah satu panggilan orang percaya dalam berjemaat. Sebabnya dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 itu penekanannya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, karena pertemuan ibadah itu memiliki manfaat. Di dalamnya saling menasihati, saling mendorong menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dan yang ketiga, bagaimana kebahagiaan orang fasik itu, yaitu mereka membenci dosa. Dalam ayat yang keempat dikatakan jelas, bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tak akan ikut mempersembahkan korban curahan yang dari darah, juga tidak akan menyebut nama mereka di bibirku. Dalam ayat ini satu ketegasan dari Daud untuk hidupnya tidak berkompromi dengan dosa dan tidak mau menyebutnya. Untuk menyebutnya saja Daud tidak mau. Daud tidak mau berkompromi. Daud tegas dalam hal ini. Ketegasan terhadap dosa itu merupakan kunci berkat Tuhan bagi orang percaya. Saya yakin Bapak Ibu, kalau kita hidup sungguh-sungguh taat untuk Tuhan, menjauhi dosa, maka Tuhan akan memberkati kita. Dan Bapak Ibu, kalau kita membaca dalam Yakobus pasal 4 ayat 7, untuk kita bisa menjauhi dosa itu hanya dikatakan dalam Yakobus 4 ayat 7, tunduk kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jangan berikan kesempatan kepada iblis, dan jangan berikan kesempatan kepada kebiasaan dosa itu menguasai hidup kita. Itu hanya kita lepas dan kita mampu untuk mengalahkan ketika kita tunduk kepada Allah dan lawan iblis, maka ia akan lari daripadamu. Bagian yang keempat, bahwa kehidupan orang saleh yang keempat, yaitu mereka puas dengan berkat Tuhan yang ada. Mereka puas dengan berkat Tuhan yang ada. Pada ayat yang kelima dan ayat yang keenam dikatakan di sana, ya Tuhan, engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang undikan kepadaku. Ini bicara tentang orang yang puas dengan berkat Tuhan yang diperolehnya. Hidup dalam pengucapan syukur. Dia merasa cukup dengan apa yang dialami dan dimilikinya. Saudara-saudara, ketidakpuasan seseorang terhadap apa yang dimilikinya itu akan mengakibatkan hidupnya tidak tenang. Dia akan mengalami kebimbangan dan hidupnya penuh dengan kekhawatiran, dan masih banyak hal yang lain lagi yang akan dialami oleh orang yang hidup tidak merasa puas dengan berkat yang Allah berikan kepadanya. Bagaimana dengan hidup saudara? Apakah saudara yang mendengar berita ini mengucap syukur
dengan apa yang Tuhan sediakan? Ataukah kita tidak merasa puas? Ingat tadi, ketika kita tidak merasa puas, maka ada banyak hal yang membuat kita tidak tenang dalam hidup ini. Kegelisahan, bahkan kekhawatiran. Hal yang kelima, kebahagiaan orang saleh. Hal yang kelima yaitu sedia dinasihati atau dia siap dikoreksi oleh Tuhan. Dalam ayat yang ke-7, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Dia membuka dirinya di antara sekian banyak cara Tuhan mendidik dan mendewasakan orang percaya, ialah melalui nasihat yang membangun. Untuk itu membutuhkan kepekaan dan kesediaan untuk dinasihati oleh firman. Tanpa kesediaan membuka diri kepada Tuhan melalui firman-Nya, kita tidak mungkin menerima nasihat dan koreksi dari Tuhan. Faedah dari firman Tuhan itu jelas dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Ada 4 hal di sana. Bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu manfaat dari firman Tuhan. Sudahkah kita mengambil waktu untuk hidup di dalam firman-Nya? Sudahkah kita membuka diri kita untuk dikoreksi oleh Tuhan melalui firman-Nya? Ada banyak cara Tuhan untuk mengoreksi kita, tapi siapkah kita untuk dinasihati oleh Tuhan? Dan pada bagian yang ke-6, yaitu menempatkan diri pada tempat yang tepat, yaitu pada Tuhan. Kebahagiaan orang saleh yaitu mereka dapat menempatkan diri pada tempat yang tepat, yaitu pada Tuhan. Dalam ayat yang ke-8 dikatakan, aku senantiasa memandang Tuhan. Bagi pemazmur, apapun yang terjadi dalam hidupnya, ia tetap taat pada kehendak Tuhan. Dia tetap hidup di dalam Tuhan. Dia tetap mengikuti Tuhan. Dia tetap matanya hanya terarah kepada Tuhan. Apa akibat ketika kita hidup, kita ada dalam persekutuan, menjauhkan diri dari dosa, kita sedia untuk dinasihati, puas dengan berkat yang Tuhan sediakan? Apa akibatnya? Ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-11, bahwa ia mengalami, menikmati anugerah Allah. Ada puji-pujian kepada Allah, ada ketenangan, ada kemenangan, ada sukacita yang melimpah. Dikatakan, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Tuhan akan memimpin, Tuhan akan menjaga, Tuhan akan menyertai, bahkan Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar dalam hidup orang yang mau ditonton oleh dia. Akan mengalami sesuatu kebahagiaan dalam hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati kita
kita semua. Bapa, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Dengan apa kami dapat balas kebaikan? Inilah hati kami, inilah hidup kami. Biarlah menyenangkan hati-Mu, Bapa. Haleluya, Bapa. Dengan apa kan balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang senantiasa, Bapa, yang mulia, Bapa, yang baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia. Yang mulia, kasih-Mu besar, Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih, Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur dengan apakah segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Bersyukur padamu. Bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Haleluya, Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih, Tuhan Yesus, atas kebaikan-Mu, Bapa. Terima kasih, Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya, Bapa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih. Kami dapat mengalami kebahagiaan orang saleh ketika hidup kami
ada dalam persekutuan dengan Engkau, menjauhkan dosa, bahkan bersyukur dengan apa yang Bapa berikan kepada kami. Dan Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk kami mau hidup taat kepadamu Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami, dan tolong kami untuk kami berani membuka hati kami kepadamu, meninggalkan kebiasaan hidup kami, dosa yang selama ini membuat kami tidak mengalami sukacita, ketenangan, kebahagiaan dalam hidup ini. Tuhan, kami siap. Ampuni dan kuduskan, sucikan kami Tuhan. Hamba menyerahkan semua jemaat, semua pendengar yang mendengar berita ini. Kiranya jamahan Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Hamba berdoa biarlah Tuhan tolong mereka. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka, jalan keluar ketika mereka mengalami jalan buntu dalam hidup mereka. Yang sakit, dalam nama Yesus, jamahan Tuhan terjadi bagi mereka. Yang lemah, Bapa berikan kekuatan kepada mereka Tuhan. Menyerahkan bangsa dan negara kami yang menghadapi COVID-19, keluarga-keluarga yang kena, kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah pertolongan Tuhan jadi dalam hidup mereka Bapa. Dampak untuk keluarga, Tuhan, Engkau tutup bungkusi dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Menyerahkan para medis, dokter, Tuhan jaga lindungi mereka. Hamba juga berdoa menyerahkan setiap anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan tolong persekutuan ibadah yang masih ada di rumah. Tolong kami Tuhan, untuk kami tetap bersukacita hidup persekutuan dengan Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini pinta dan doa kami yang kami naikkan bukan dengan nama lain, tapi hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya menjemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan tangan Tuhan akan senantiasa menyertai. Kiranya Engkau memberkati aku, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini kekal sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Terima kasih Yesusku.